waktu kita masuk pertama kali, ini masih banyak masyarakat yang motong-motong kayu besar, terus motong-motong juga kaliandra. Untuk mata pencarian dibuat menjadi arang, pohon pakis itu untuk dijual. Terus pokoknya eksploitasi hasil-hasil dari hutan di sekitar ini. Untuk hutannya tahun 2012 itu sudah mulai gundul, jadi artinya sudah banyak penebangan yang tidak terkontrol, bahkan sudah dijaga dan masyarakat juga memang sudah banyak yang ditindak, tapi karena itu mungkin kebutuhan sehingga setiap hari itu ada pelaksanaan penebangan hutan. Untuk satwa liarnya waktu datang itu 2012 memang memprihatinkan, jadi hampir setiap hari itu saya nggak pernah nggak ketemu orang yang berburu, memikat burung, terus menggunakan senapan untuk berburu hewan-hewan liar, ada babi hutan, ada waktu mencek itu sejenis kijang tapi kecil seperti itu, terus ada juga landak, ada juga terenggiling, banyak sekali macam-macam hewan itu hampir setiap hari itu saya melihat ada yang berburu. Betul sekali, perangkap hewan itu banyak, bahkan kita itu hampir setiap kalau ngeliling itu ya menemukan gitu perangkap itu jeratan gitu, segala macam perangkap. Ada yang apa itu namanya kayak pulut itu semacam kayak lem gitu. Terus ada juga jebakan-jebakan yang untuk burung-burung itu banyak sekali. Ya kalau burung-burung di sini kalau dulu memang banyak, tapi contohnya burung bicaru, burung sairan bunting, burung burung toktor, apalagi burung kutilang, banyak di sini itu masih banyak. Nah kalau di hutan ini memang banyak jenisnya pohon-pohon pisang yang ada di sekitaran hutan ini. Contohnya aja seperti ya terutama yang paling banyak itu pohon pakis. Lantas yang kayu-kayunya itu seperti kayu puspa, saninten, pasang, riung anak, itu banyak. Huru jange, hulu leur itu ada di sini. Itu huru juga ada beberapa macam huru itu. Nah seperti itu banyak di sini tuh. Nah selain itu juga yang tanaman kayu-kayu yang ringannya juga ada, seperti contohnya kurai. Itu kayunya kayu jenis hutan juga, tetapi itu kalau dikatakan kelas itu ya itu kelas bawah itu. Di samping itu pakis itu sebagai filter atau penyaring udara, Pak. Itu yang paling lumayan bagus, Pak. Palem, tapi namanya palem hutan, itu juga hampir sama. Dia juga bisa mengikat tanah sehingga untuk menjaga dari longsor, Pak. Semacam kayak rotan, Pak. Pospa juga ada, di sini juga lumayan kondusif, sudah kita konservasi lagi. Masih ada yang kita jaga itu yang di atas, Pak, yang di bukit sana. Itu masih kita jaga, jangan sampai ada yang nebang, karena umurnya sudah mungkin itu puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Nah, kami masuk di sini untuk mencoba penanggulangan mungkin jauh, tapi secara persuasif dengan teman-teman yang dari kehutanan, terus kami juga mendekati dengan lingkungan di sini, mencoba untuk bisa merangkul meraih untuk memberikan penjelasan bahwa di sini itu kita tidak memungkinkan lagi untuk menebang secara masif gitu, secara sporadis dan rapid. Ya alhamdulillah dengan masuknya Arista di sini sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung secara frontal, bunyi sinso di siang hari ataupun malam hari itu sudah sedikit berkurang. Malahan mungkin sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi begitu. Nah perluasan hutan ke atas itu kita sudah mulai jaga dan kita pagar, nanti dikonservasi lah begitu. Kita baru bisa menahi, artinya satwa-satwa yang tadinya ada terus sekarang tidak ada itu, atau sudah ada yang punah juga, itu akan
kita berusaha untuk pulihkan kembali dengan cara kita akan membuat habitatnya dipulihkan dulu gitu Pak. Termasuk penanaman pohon itu salah satunya untuk ciptakan atau kan habitat di mana mereka itu akan nyaman tinggal dan bisa bertahan hidup seperti itu. Ya hutan itu nggak boleh ditebangin karena gini aja lah, misalnya gitu ya Abah ini nebang kayu, tapi Abah itu harus melihat ke depan cucu kita. Kalau dihabiskan sekarang, anak cucu Abah, seumpamanya ini anak cucu Abah mau kemana? Dan di sini itu hutan resapan air di sini. Seandainya kalau di sini hutan digundulkan, banjir kemana itu orang Jakarta mau dikemanain? Kontribusi di sini kami di Arista Montana kepada lingkungan sekitar saling memberikan manfaat dan kontribusi satu sama lain dan memberikan saling keuntungan. Masyarakat di sini bisa mengambil hasil hutan, tidak mengambil hutan secara membabi buta, tetapi mengambil hutan hasil hutan dengan secara bijaksana begitu Bapak. Bila butuh kayu bakar, ambil saja yang pohon-pohon yang kering. Seperti itu hanya memberikan sosialisasi dan kami juga ke masyarakat di sini tidak menutup kita sebagai eksklusif di sini sebagai yang paling begitu, tapi kita membuka diri. Nah itu di sini itu Abah sering ini kalau ketemu sama orang-orang itu kepada masyarakat yang terutama yang berdekatan dengan kawasan hutan, Abah juga sering menghimbau kepada dia. Itu jangan sampai di sini itu jagalah kita hutan kita bersama agar hutan kita tetap utuh dan tidak akhirnya pada waktu kemarau kekurangan air, pada waktu hujan tidak bisa meresap air sehingga menjaga tidak banjir begitu ke masyarakat yang berdekatan di kawasan ini. Jaga hutan, jaga bumi. Jaga hutan, jaga bumi. Jaga hutan kita, jaga bumi kita.